eh, tambah lagi pemain naturalisasi. Ada yang lagi diincar, ada. 수나인을 더 찾고 있습니다. 뭐 만약에 우리 인도네시아 피가 흐르는 선수들이 좋은 선수들이 계속 있다면 분명히 계속 추진할 것이고요. Nama Daan Rots mencuat di tengah urung jelasnya status striker Ula Romeni yang konon akan dinaturalisasi. Seperti halnya Ula Romeni, Daan Rots merupakan pemain berposisi striker yang kini tengah merumput di Liga Belanda. Pemain yang kini berseragam FC Twente tersebut tergolong memiliki statistik nan ciamik. Di usianya yang masih 22 tahun, Daan Rots telah memainkan 40 pertandingan di semua kompetisi. Ia telah mencetak 9 gol dan 10 assist. Pemain ini belakangan santer dikaitkan dengan proyek naturalisasi yang dipersiapkan untuk timnas lantaran disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia. Lantas siapa sosok Daan Rots ini? Daan Rots lahir di Groenlo, Belanda 25 Juli 2001. Usianya kini 22 tahun. Pemain yang memiliki tinggi badan 1,79 tersebut merupakan pemain yang masuk kategori kesukaan Shin Tae-yong lantaran merupakan versatile alias bisa bermain di beberapa posisi. Ia tercatat bisa bermain sebagai sayap kanan, sayap kiri, penyerang bahkan hingga playmaker. Pemain yang kini mengenakan nomor punggung 11, telah bermain bersama FC Twente sejak di akademi. Ia bergabung bersama Akademi FC Twente pada 2012 hingga 2021. Karirnya berlanjut di tim senior hingga kini. Tanda-tanda dinaturalisasi? Belakangan, nama Daan Rots makin santer disebut bakal menjadi salah satu pemain yang bakal dinaturalisasi bersama dengan sejumlah nama lain yang kini juga hangat diperbincangkan. Daan Rots disebut-sebut bisa jadi solusi bila Ula Romeni batal dinaturalisasi untuk menambal stok striker yang saat ini jadi PR besar di timnas Indonesia jelang menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanda-tanda bahwa Daan Rots bakal dinaturalisasi, kiranya sudah mulai terlihat bila mengacu pada unggahan teranyar di akun Instagramnya. Di unggahan itu terlihat sosok Fardy Bahdim memberikan like. Tak hanya itu, tampak dari daftar pengikutnya, Daan Rots juga telah mengikuti akun Instagram saudara dari Irfan Bahdim tersebut. Diketahui, Fardy Bahdim merupakan salah satu sosok berjasa yang membawa sejumlah pemain diaspora yang akhirnya dinaturalisasi. Beberapa nama yang dibawanya yakni Nathan Choe Aon, Shane Patinama, Tom Haye, Jay Idzes hingga yang terbaru Kelvin Verdong. Nah, mungkinkan itu sebagai pertanda Daan Rots bakal mengikuti jejak pemain diaspora lainnya untuk dinaturalisasi? Patut ditunggu perkembangannya. Pemain keturunan 121,67 miliar rupiah yang diminati Shin Tae-yong gabung klub juara Eredivisie. Klub berstatus juara Eredivisie Belanda musim 2023-2024, PSV Eindhoven merekrut pemain keturunan Indonesia seharga 121,67 miliar rupiah yang bernama Rian Flamingo. Ia bahkan pernah dikabarkan sempat dilirik Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Rian Flamingo bukan nama asing bagi pecinta sepak bola timnas Indonesia. Namanya pernah disorot media Korea Selatan Best 11 karena diminati oleh Shin Tae-yong. Transfermarkt Indonesia juga sempat membagikan kabar bahwa Rian diincar Shin Tae-yong untuk naturalisasi. Berhembus kabar dari media Korea jika ST berminat untuk membuat sang pemain bergabung dengan Garuda. Rian sendiri diketahui berdarah Belanda Suriname yang punya garis keturunan Indonesia, tulisnya. Menariknya postingan itu justru direspons positif dengan bek yang kini berusia 21 tahun tersebut.
Ia memberikan emoji hati dibubuhi bendera Indonesia. PSV membeli Ryan Flamingo dari FC Utrecht. Klub telah mencapai kesepakatan dengan Flamingo untuk kontrak hingga pertengahan tahun 2029, tulis laman resmi PSV. Bek tengah yang juga bermain sebagai gelandang bertahan yang berusia 21 tahun ini menjadi rekrutan ketiga di jendela transfer musim panas, tegas pernyataan klub. Adapun dengan bergabungnya Ryan ke PSV, kesempatan untuk membela timnas Indonesia semakin mengecil. Sebab, bakatnya telah meningkat tajam. Terbaru, pemain naturalisasi baru timnas Indonesia pasti posisi bek dan gelandang, nama-namanya di luar yang beredar. Yang pasti memang kami lagi urus. Lagi proses, dokumen sudah masuk. Nama-nama sedikit di luar dari yang beredar, kata Arya Sinulinga. Arya melanjutkan bila pemain yang dimaksud berasal dari Belanda dan yang akan diproses bermain di posisi gelandang dan bek. Ya dari sanalah, Belanda, kata Arya. Nanti yang pasti ada, posisi tengah dan belakang. Depan masih kita cari, tambahnya. Ryan Flamingo siap untuk timnas Indonesia. Salah satu media Korsel menyoroti persiapan timnas Indonesia di ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu yang jadi sorotan ialah soal komposisi pemain naturalisasi di skuad Shin Tae-yong, ST. Media Korsel Esports News, dalam ulasannya, menyoroti salah satu pemain berdarah Indonesia di Belanda yang bernama Daan Rots. Bersumber dari pemberitaan media lokal Indonesia, Esports News menuliskan bahwa Daan Rots berposisi sebagai seorang striker dan memiliki insting gol cukup bagus. Daan Rots pernah unjuk bakat di Eredivisie Belanda, dikabarkan sangat ingin bergabung dengan timnas Indonesia, tulis media Korsel itu. Ulasannya Esports News merujuk pada data penampilan Daan Rots bersama tim U17 Vitesse. Menurut mereka, Rots memiliki bakat bagus sebagai seorang striker. Indonesia yang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bawah pelatih Shin Tae-yong aktif menerapkan kebijakan naturalisasi demi ambisi ke Piala Dunia. Daan Rots saat ini berusia 22 tahun. Ia kelahiran Groenlo, Belanda pada 25 Juli 2001. Saat ini namanya tercatat jadi bagian dari tim U17 Twente yang bermain di kasta ketiga. Merujuk dari data Transfermarkt, Rots merupakan seorang striker. Namun, ia juga dimainkan sebagai winger kanan dan gelandang serang. Berposisi sebagai winger kanan, Rots memiliki 106 caps dan mencetak 22 gol serta 14 assist. Sedangkan 5 gol dan 2 assist dicetaknya saat bermain sebagai seorang striker. Daan Rots merupakan produk asli Akademi Twente. Ia sudah menimba ilmu sepak bola di Twente sejak 2017. Dikutip dari sejumlah sumber, Samuel Daniel Rots memiliki darah Indonesia dari sang kakek. Kakek dari Rots diketahui lahir di kota Palembang. Kabarnya, ia sudah melayangkan pesan via Instagram untuk bisa dipanggil oleh PSSI dan mendapat status WNI. Klub Serie A Italia milik pengusaha Indonesia, Como 1907 bersiap meresmikan pembelian calon pemain timnas Indonesia, Kevin Dix. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI memang mencoba mendekati Kevin Dix agar bersedia membela timnas Indonesia. Namun sejauh ini belum ada tanda-tanda kalau Kevin Dix akan ke timnas Indonesia. Como yang dimiliki pengusaha Indonesia, Hartono bersaudara sudah deal dengan klub Kevin Dix, FC Copenhagen soal nilai transfer. Pemain berdarah Indonesia Kevin Dix akan bermain di Serie A. Como 1907 dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan FC Copenhagen untuk sang bek. Como 1907 berstatus tim promosi Serie A pada musim 2024-2025. Meski begitu, Ilariani telah menunjukkan ambisi besar di bursa transfer pada musim panas ini. Tim racikan CSC Fabregas itu sangat aktif di bursa transfer. Mereka sudah mendatangkan banyak pemain baru untuk menyambut musim baru. Salah satu pemain yang sudah didatangkan Como 1907 adalah mantan bek Manchester United Rafael Varane. Kini, Como 1907 akan segera mendatangkan calon rekan duet Varane di jantung pertahanan. Gianluca Di Marzio menyebut bahwa Dix akan melanjutkan karirnya di Italia. Karena Como 1907 sudah mencapai kesepakatan dengan Copenhagen untuk merekrut Dix.
Transfer Dix ke Como 1907 bernilai sekitar 5 juta euro. Kepindahannya bisa dituntaskan setelah klub Denmark itu mendapatkan Gabriel Pereira dari Gil Vicente sebagai penggantinya. Sedangkan Kevin Dix punya keturunan Indonesia dari ibunya, Natasja Dix Bakar Besi, yang berasal dari Ambon, Maluku. Peluang gabung timnas Indonesia dengan statusnya sebagai pemain Como 1907, terbuka peluang Dix untuk melanjutkan proses naturalisasi menjadi WNI. Como 1907 bisa menjadi batu loncatan bagi Kevin untuk bisa membela timnas Indonesia. Como 1907 sudah mencapai kesepakatan personal dengan bek tengah berusia 27 tahun tersebut. Sebelum Kevin Dix, ada pemain keturunan Indonesia yang direkrut Como 1907. Ia adalah Emil Audero. Klub yang dimiliki konglomerat Indonesia, Hartono bersaudara itu mendapatkan Emil dari Sampdoria. Musim lalu, Emil menjalani masa peminjaman selama semusim di Inter Milan. Kisah Mike Lane, pemain berdarah Indonesia yang ternyata beberapa kali jadi kapten timnas Belanda. Kisah Mike Lane menarik untuk diulas. Pasalnya, pemain berdarah Indonesia ini ternyata beberapa kali menjadi kapten di timnas Belanda kelompok umur. Nama Mike Lane tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Sebab, pemain yang kini merumput bersama tim Sparta Rotterdam di Liga 1 Belanda itu dikaitkan dengan isu naturalisasi. Isu ini bermula ketika perwakilan PSSI yang bertugas dalam melakukan pendekatan kepada pemain diaspora, Fardy Bahdim, dikabarkan menemui Mike Lane di Belanda. Karena itu, muncul spekulasi sang pemain bakal menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia berikutnya. Selain karena bertemunya Fardy Bahdim dan Mike Lane, isu sang pemain akan menjalani naturalisasi juga dikuatkan pernyataan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Melalui channel YouTube-nya, Arya Sinulinga menyebut ada pemain berposisi bek dan gelandang yang jarang terdengar tengah diproses naturalisasinya. Melihat kode tersebut, Mike Lane berpotensi menjadi pemain yang dimaksud. Mike Lane sendiri merupakan pemain yang dapat diposisikan sebagai gelandang tengah dan bek kiri. Mengawali karirnya di Akademi Baronie sebelum akhirnya bergabung ke Akademi Feyenoord Rotterdam. Selama lebih dari 1 dekade bermain untuk raksasa Belanda itu di berbagai kelompok usia, pemain berusia 19 tahun itu kemudian menandatangani kontrak jangka panjang dengan klub Sparta Rotterdam pada bursa transfer musim panas 2024. Mike Lane adalah pemain yang memiliki potensi luar biasa. Di lini tengah, ia mampu menjadi seorang playmaker dengan visi bermainnya yang bagus dengan kemampuannya dalam membagi bola. Belum lagi, ia juga memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat bagus sehingga dapat menjadi salah satu opsi kapten timnas Indonesia di masa depan. Hal ini bahkan sudah dibuktikannya saat menjadi kapten di timnas Belanda kelompok umur. Bukan hanya sekali, Mike Lane menjadi kapten timnas Belanda sebanyak 2 kali, yakni di timnas Belanda U17 dan timnas Belanda U19. Di level U17, pemain berpostur 175 cm itu pernah menjadi kapten saat The Oranje menghadapi Norwegia U17, Meksiko U17, dan Republik Ceko U17 dalam laga persahabatan. Di ajang Euro U17 2022, ia juga beberapa kali mengemban ban kapten sejak babak kualifikasi. Kemudian di level U19, Mike Lane menjadi kapten timnas Belanda U19 di salah satu laga kualifikasi Euro U19 2024 menghadapi Belgia U19. Sayangnya, di laga itu The Oranje harus tumbang dengan skor 2-3. Dengan talenta dan potensinya yang begitu luar biasa, Mike Lane tentu dapat menjadi aset masa depan yang baik untuk timnas Indonesia. Menarik menanti pergerakan PSSI dalam mendekati pemain keturunan. Apa kata KNVB usai PSSI gencar naturalisasi pemain berdarah Belanda untuk timnas Indonesia? PSSI terus memperkuat timnas Indonesia dengan program naturalisasi pemain keturunan yang mayoritas berasal dari Belanda. Lantas, bagaimana reaksi Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB? Program naturalisasi yang cukup gencar dilakukan PSSI dalam beberapa tahun terakhir terbukti mengangkat prestasi timnas Indonesia di kancah internasional. Lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan melaju di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi bukti naturalisasi berimbas positif bagi timnas Indonesia.
Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti, skuad Garuda tergabung di grup C bersama tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Oleh karena itu, PSSI terus mempersiapkan tim asuhan Shin Tae-yong tersebut agar bisa tampil maksimal. Salah satunya adalah mencari pemain-pemain keturunan yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, begitu banyak nama pemain keturunan yang beredar. Bahkan, beberapa di antaranya sudah menyatakan siap untuk menjalani proses naturalisasi. Beberapa di antaranya adalah Ula Romeni, Tim Gepens, Dion Marks, dan Hinoke Mauresmo. Nama terakhir, dikabarkan batal karena tidak eligible dengan aturan FIFA. Belum lagi nama-nama pemain keturunan yang sudah cukup lama beredar akan dinaturalisasi, seperti Kevin Dix, Jairo Riedewald, Tristan Goijer dan Mees Hilgers, Ula Romeni terbaru Daan Rots. Lantas, bagaimana reaksi KNVB dengan banyaknya pemain berdarah Belanda yang memperkuat timnas Indonesia? Sekretaris Jenderal, Sekjen, KNVB sempat curhat soal ini. Sekjen KNVB Gits de Jong sempat mengunjungi Indonesia, dia pun tidak mempermasalahkan jika ada pemain berdarah Belanda akhirnya memilih Indonesia. Bahkan, menurutnya hal tersebut sangat bagus. Namun, sambil bercanda dia meminta kepada PSSI untuk tidak banyak-banyak menaturalisasi pemain berdarah Belanda. Miliano Jonathans, wonderkid keturunan Depok di kasta teratas Eropa, calon andalan baru Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Nama Miliano Jonathans baru-baru ini kembali mencuat dan membuat heboh masyarakat Indonesia usai pertemuannya dengan staf ahli Menteri Kemenpora, Hamdan Hamedan. Hamdan Hamedan diketahui bertemu dengan keluarga Miliano Jonathans yang kedapatan berkunjung langsung ke Jakarta. Berdasarkan laman Transfermarkt, ternyata Miliano Jonathans mempunyai darah keturunan Indonesia yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Keluarga ayah saya dari Depok, dan kami masih berkunjung ke sana, ujar Miliano dikutip dari Transfermarkt. Miliano Jonathans yang merupakan pemain keturunan Indonesia itu memulai karir sepak bolanya bersama didikan Akademi Vitesse. Pemain yang bisa bermain sebagai gelandang serang dan sayap kanan itu sudah malang melintang bermain di Vitesse dalam berbagai kelompok umur, mulai dari U18, U21, hingga skuad utama. Bahkan, dirinya berhasil menembus skuad utama Vitesse saat usianya masih menginjak 18 tahun pada tahun 2022. Miliano Jonathans yang mendapatkan kontrak resmi di tim senior diketahui memiliki masa bakti yang sangat panjang hingga 2025 mendatang. Tercatat, Miliano Jonathans telah mencatatkan 6 pertandingan di Eredivisie pada musim lalu dengan total 19 laga terhitung sejak musim 2022. Jika melihat garis keturunannya yang mempunyai darah Indonesia dari sang nenek, maka Miliano Jonathans berstatus eligible untuk bisa diboyong ke timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Kehadirannya di timnas Indonesia bisa menjadi amunisi baru demi menatap putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Posisinya sebagai gelandang serang dan sayap kanan itu berkemungkinan akan bersaing, bahkan menggeser nama-nama andalan di skuad Garuda. Ula Romeni adalah seorang pemain sepak bola profesional yang lahir pada 15 Maret 2000 di Belanda. Dia adalah seorang striker yang memulai karirnya di Akademi Sepak Bola NEC Nijmegen sebelum kemudian bergabung dengan tim senior NEC pada tahun 2018. Romeni kemudian menjadi bagian penting dari skuad utama NEC, di mana dia menunjukkan potensi besar sebagai pemain muda yang berbakat. Pada tingkat internasional, Romeni juga telah mewakili Belanda di berbagai level usia, membuktikan kualitasnya sebagai salah satu prospek muda terbaik di negaranya. Dengan kemampuan mencetak gol dan kecepatan yang dimilikinya, dia telah menarik perhatian banyak pengamat sepak bola. Selain itu, informasi lainnya tentang Romeni mungkin tergantung pada perkembangan karirnya di dunia sepak bola dan penampilannya di level klub dan internasional. PSSI sejatinya tidak tinggal diam. Melalui Ketua Umum PSSI Erick Thohir, PSSI mendekati Ula Romeni. Mereka diketahui sempat mengobrol via online. Dalam obrolan itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengajak Ula Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Lalu apa respon yang diberikan penyerang 23 tahun itu?
Penyerang FC Utrecht itu masih mempertimbangkan apakah mau menerima panggilan naturalisasi itu, atau tidak. Hal yang sama diungkapkan sahabat Ula Romeni yang sudah memegang paspor Indonesia, Ragnar Poratmangoen. Ia mengatakan, Ula Romeni sedang memikirkan lebih jauh apakah harus meninggalkan paspor Belanda demi memperkuat Indonesia. Kami yakin Ula Romeni siap dinaturalisasi demi bela timnas Indonesia, lebih-lebih Indonesia lolos ke round ketiga, tinggal selangkah menuju Piala Dunia. Diajak gabung timnas Indonesia, ini respons Ula Romeni. Pemain keturunan Indonesia, Ula Romeni terus dikaitkan masuk program naturalisasi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Terbaru, Ula Romeni kembali diajak untuk segera menjadi warga negara Indonesia, WNI. Menariknya respons pemain FC Utrecht itu berhasil membuat pencinta sepak bola tanah air tersenyum. Seperti yang diketahui, Romeni saat ini gencar dikaitkan menjadi salah satu pemain keturunan Indonesia Belanda yang diincar pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pemain berusia 24 tahun itu dinilai menjadi solusi atas masih melempemnya lini depan skuad Garuda. Romeni sendiri kerap seakan memberikan kode yang membuat fans timnas Indonesia semakin berharap ia bisa menjadi WNI. Paling baru adalah Romeni foto bersama dua pemain naturalisasi timnas Indonesia, Jay Itzes dan Ivar Jenner. Ketiga pemain itu bisa kumpul bersama lantaran klub Jenner dan Romeni, yakni FC Utrecht memiliki laga uji coba melawan Venezia FC yang diperkuat Jay pada Jumat 2 Agustus 2024. Dalam momen itulah Romeni foto bareng dua penggawa timnas Indonesia tersebut. Lalu dalam momen yang sama, ada seorang WNI yang memiliki kesempatan untuk berjumpa Romeni. Saat itulah ia mengajak Romeni untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia. Percakapan mereka lantas diberitahukan kepada pendukung sepak bola tanah air lewat pengamat sepak bola, Bung Harpa. Lewat akun YouTube-nya, Bung Harpa memberitahukan apa tanggapan Romeni usai diajak untuk gabung timnas Indonesia. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi sudah ke arah yang bagus, kata Romeni menanggapi ajakan bergabung timnas Indonesia. Pernyataan Romeni itu lantas dianggap sebagai pertanda baik. Sebab Romeni sendiri yang mengaku bahwa semuanya kini ke arah yang bagus. Tentu harapannya arah yang bagus itu adalah proses naturalisasi Romeni akan segera dimulai. Kini, fans sepak bola tanah air tinggal menunggu kabar baik itu dari pihak PSSI untuk mengetahui benar tidaknya mereka bakal memproses Romeni. Profil singkat Tristan Goijer dan Eliano Reijers yang disebut-sebut bakal jadi pemain naturalisasi anyar timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal kedatangan dua pemain anyar, Tristan Goijer dan Eliano Reijers. Jika tak ada aral melintang, kedua pemain tersebut akan segera dinaturalisasi. Tambahan dua amunisi tentunya akan membuat timnas Indonesia kian mengerikan, mengingat Tristan Goijer dan Eliano Reijers punya kualitas berkelas. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, meminta rakyat Indonesia, khususnya para fans bersabar karena Tristan Goijer dan Eliano Reijers dipastikan segera merapat.